Ini kan ada 3 permohonan untuk Raja Ampat. Apakah itu akan disampaikan sekaligus atau per nomor? Kuasa hukumnya bagaimana? Per nomor yang mulia, tapi kami akan sesingkat mungkin untuk setiap Bukan. ininya. Ini beda-beda ya? Satu kantor. Oke. Bikin 3 jawaban itu bikin fee-nya 3 juga itu berarti kan. Oke, silakan. Kita mulai dari nomor 148. Jadi bergilir kayak biasa. 148 di sini, 148 di sana, 148 Bawaslu. Kecuali Bawaslu mau menggabung nanti. Bawaslu bagaimana? Digabung atau dibedakan per permohonan? Ya. Dibedakan. Oke, kalau begitu seperti biasa. Silakan 148. Terima kasih yang mulia. Ya. Kami dari Haikon mewakili KPU Raja Ampat. Ya. Untuk perkara 148 ini kami menyampaikan jawaban yang kebanyakan umum dan sesuai dengan sidang pada saat pembacaan permohonan, yang mulia meminta kami untuk menghadirkan C hasil dan kami sampaikan di sini. Oke, nanti kita Kemudian, terima. Ya, untuk resume saja Ya. bahwa di Raja Ampat ini ada 154 TPS. Oke. Kemudian kecamatannya 24 atau distrik 24 distrik, desanya 121. Jumlah suara sahnya jumlah DPT-nya 43741, jumlah suara sahnya 35400, jumlah suara tidak sahnya 702 dan jumlah suara sah dan tidak sahnya 36.102. Oke. Jawaban termohon terhadap perkara nomor 148 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Raja Ampat nomor urut 2 untuk eksepsi, kewenangan, kemudian tenggang waktu dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Kemudian untuk kedudukan hukum pemohon kami bacakan pada pokoknya saja bahwa ini sudah tidak sesuai dengan ambang batas karena 24%. Oke. Kemudian untuk permohonan pemohon tidak jelas, ada 2 hal yang menjadikan kami mendasari bahwa permohonan pemohon tidak jelas karena memang di dalam dalil pemohon di dalam halaman 6 sampai dengan 8 permohonan antara lain mendalilkan bahwa selisih suara pemohon dengan calon nomor urut 1 adalah karena kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan sekda dan seterusnya tanpa menjelaskan bagaimana bentuk kecurangannya dan pelanggarannya. Bagaimana hubungan kasualitasnya. Nah, ini yang menjadikan kami menganggap permohonan pemohon obskur yang mulia. Oke, lanjut dalam pokok permohonan bahwa secara dasar bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim dan permohonan pemohon aku kecuali yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa segala yang disampaikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pokok permohonan ini. Kemudian untuk menyingkat waktu, kami sampaikan pokok permohonan berkaitan dengan masalah netralitas yang mulia. Kita lihat di halaman 12, dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf A, saya yang di bold saja majelis yang kita bacakan, disampaikan kepada KASN paling lama 7 hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf A terjadi setelah penetapan peserta pemilu atau pemilihan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 hari sejak laporan masyarakat diterima. Kemudian bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta pemilihan, maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta pemilihan, maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada Bawaslu. Selanjutnya dianggap dibacakan sampai pada lanjut. Halaman 15. Ini yang karena terkait dengan pernyataan tuduhan kepada Ketua KPU, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Raja Ampat dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi sehingga mayoritas tim sukses pasangan calon nomor urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan umum calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat, halaman 7 permohonan, dapat termohon bantah sebagai berikut.
bahwa dalil pemohon ini merupakan dalil tanpa dasar, bagaimana mungkin termohon memberikan atensi dan intervensi pembentukan tim sukses kepada pasangan calon nomor urut 1. Termohon telah menjalankan pekerjaannya sesuai tugas dan kewenangannya tanpa membeda-bedakan seluruh pasangan calon. Bahwa termohon telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundungan di bawah pengawasan oleh Bawaslu. Bahwa terkait rekrutmen penyelenggara pemilu dapat termohon jelaskan bahwa rekrutmen telah dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan, sedemikian semua pihak dapat mengikuti dan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan. Ini ada di bukti T10 yang mulia. Oke. Langsung kepada petitum yang mulia. Oke, silakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja 4 nomor 52 tahun 2024. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja 4 2024 dianggap dibacakan, yang mulia. Oke. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Nazim termohon beserta para kuasa hukumnya. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Asrun, akhirnya sampai juga gilirannya. Ya, terima kasih. Ini tiga-tiganya di Prof. Asrun ya? Pihak terkaitnya? Ya, tiga-tiganya. Oke, tapi jawab per nomor aja lah, kita sudah Per sepakat. nomor, Tapi ya. pendek-pendek aja ya. Siap. Ya, Silakan. terima kasih. Kami mengajukan eksepsi. Pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menganggap Mahkamah berwenang memeriksa perkara ini, walaupun objek permohonan ini dalil utama tidak berkaitan dengan perolehan suara pemohon sehingga pengurangan hasil suara pemohon, dan juga berkaitan dengan hal yang di luar dari persoalan perolehan suara, yaitu adanya ucapan atau omongan yang disampaikan dalam WA Group yang tidak membawa pengaruh pada perolehan hasil. Dan ini sudah diputus Bawaslu, tidak ada masalah. Kemudian soal kewenangan, soal kedudukan hukum, pemohon kami nilai tidak punya kedudukan hukum karena ini melampaui ambang batas, Ya. dan juga persoalan yang utama dipersoalkan bukan persoalan persisian suara. Kemudian permohonan ini kabur ya atau obscure ya, karena sekali lagi bukti-bukti disampaikan tidak diuraikan dalam posita pemohon, serta tidak diuraikan juga soal pengurangan suara pihak terkait di TPS mana saja dan sebaliknya. Jadi kami menganggap ini obscure, dan perdebatan utama dalam permohonan ini adalah persoalan WA Group yang tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. Kemudian kami masuk dalam pokok permohonan yang mulia. Silakan. Ya, bahwa sekali lagi permohonan ini tidak menjelaskan juga di mana posisi kecurangan dan sebagainya. Jadi intinya ini hanya WA Group saja yang tidak punya kekuatan pembuktian. Hal ini dikaitkan dengan voice note dan segala macam, kami sudah bantah. Kesimpulannya silakan dibacakan petitum oleh rekan kami. Silakan. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan petitum. Petitum dalam eksepsi menyatakan eksepsi pihak terkait diterima dalam pokok perkara, menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 52 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 waktu Indonesia Timur. Oke, itu komposisi suaranya ya, dianggap dibacakan. Anggap dibacakan. Hormat kami, kuasa pihak terkait ditandatangani. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke Bawaslu untuk perkara 148. Silakan Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan membacakan keterangan tertulis terhadap perkara nomor 148 garing PHP titik BUP titik garing 23 dan 2025 yang dimohon oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat nomor 2 atas nama Hasbi Suaib dan Martinus Mambrako, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Raja Ampat. Terhadap dalil ini, terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Nomor 1 dianggap dibacakan, nomor 2 dianggap dibacakan. Ya. Nomor 3 bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 120 dan seterusnya tanggal 5 Desember 2024,
pada pokoknya rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat telah sesuai dengan tata cara dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Ada keberatan nggak Pak di semua TPS itu? Yang tidak tanda tangan ada nggak? Izin Yang Mulia, kalau untuk TPS tidak ada keberatan. Keberatannya itu pada saat pleno tingkat distrik. Ada beberapa yang ada keberatan. Sebentar Pak, KPU itu ada yang tidak tanda tangan nggak di tingkat TPS? Dari 154 ya TPS-nya ya? Ada yang tanda tangan, ada yang tidak tanda tangan nggak? Sebagian tidak tanda tangan yang mulia. Di berapa TPS? Berdasarkan data yang kami punya, sebagian kecil saja yang tidak Iya, tanda sebagian tangan. kecil itu berapa Pak? Nanti Bapak cari ya, nanti saya tanya lagi ke Bapak. Silakan Bawaslu. Terima kasih yang mulia. Tolong HP-nya di off kan ya. Lanjut. Ya, berikut bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan selisih perolehan suara pada 154 TPS akibat adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim. Berikut jawaban Bawaslu bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menangani dugaan pelanggaran berdasarkan laporan nomor 07 yang dilaporkan oleh Karyadi, nomor 8 yang dilaporkan oleh Jamaluddin Rumah 3, dan nomor 9 yang dilaporkan oleh Agustinus Jihamin tanggal 29 November 2024 dengan terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim. Terlapor diduga melakukan tindak pidana mendukung pasangan calon nomor urut 1, bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melakukan kajian terhadap laporan tersebut dengan kesimpulan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 71. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sesuai pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menangani laporan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan 11 yang dilaporkan oleh Yance Paulus Dasnarebo dengan terlapor juga Yusuf Salim selaku Sekda Kabupaten Raja Ampat dan Arsad Sehwaki selaku Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan KPPS di Distrik Kota Waisai. Laporan tersebut mengandung dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rekrutmen badan ad hoc penyelenggara pemilu atau pemilihan pada periodisasi pemilu dan pemilihan berikutnya. Selanjutnya terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat telah ditangani dalam laporan perkara sebelumnya. Sedangkan bagi terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena tidak ditemukan adanya perbuatan terlapor melanggar ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. Cukup? Izin Yang Mulia, ada beberapa permohonan bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat keterlibatan kepala-kepala kampung secara aktif memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dengan menunjuk orang-orang pilihan untuk menjadi petugas KPPS serta termohon menjadikan mayoritas tim sukses paslon nomor urut 1 menjadi penyelenggara pemilu di Kabupaten Raja Ampat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan pencegahan berdasarkan surat imbauan dianggap dibacakan. Oke. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, pembentukan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ditemukan laporan atau tanggapan masyarakat perihal adanya intervensi kepala kampung se-Kabupaten Raja Ampat terhadap proses pembentukan KPPS. Nggak ada laporan juga ke Bapak? Izin Dari Yang pemohon? Mulia, untuk perekrutan KPPS tidak ada laporan. Tidak ada laporan ya. Siap. Oke, lanjut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon dengan sengaja melakukan sosialisasi, tidak melakukan sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat. Berikut keterangan Bawaslu, nomor 1, nomor 2 dianggap dibacakan. Nomor 3, bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah dilakukan rapat koordinasi tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dalam pemilihan serentak tahun 2024. Pada kegiatan tersebut terdapat pemaparan dari Kesbangpol, Bapeda, dan Bawaslu. Pada kegiatan rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah memaparkan materinya dan menyampaikan terkait dengan sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah.
Faktanya ada dilakukan sosialisasi ya. Dilakukan Lanjut, sosialisasi. apa lagi? Cukup? Cukup, Yang Oke. Mulia. Terima kasih, Bawaslu. Kita masuk ke nomor 172. Silakan, KPU Raja Ampat. Ganti sopir ya, ikonnya. Silakan, Pak Hifdil Halim. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan jawaban termohon dalam perkara 172. Sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh rekan kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Pak Hifdil Halim, ada enggak yang berbeda antara jawaban ini dengan yang sebelumnya? Sama saja Yang Mulia. Nah, karena kalau permohonannya sama saja, Bapak langsung ke petitum, Pak. Siap Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 52 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan. Ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat takzim, termohon dan segenap kuasa hukumnya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait, Prof. Basrun. Ya, ini substansi hampir sama, Ya. 148. Oleh karena itu kami lanjut ke petitum Yang Mulia. Silakan. Senang hakim kalau begini caranya. Terima kasih. Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, pihak terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi pihak terkait diterima. Dalam pokok perkara, A. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima. B. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 52 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIB. Oke. Lanjut. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih. Bawaslu, ada poin yang lain yang mau ditambahkan? Untuk yang 172? Ya, izin Yang Mulia, yang lain hampir sama semua, hanya ada satu poin yang di dalam permohonannya bahwa ada dalam permohonannya Ya. terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan dalam pemilihan yang dilakukan oleh petahana Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Bapak Oridiko Iriano Burdam. Ya. Terhadap dalil ini bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak pernah menerima laporan terkait dengan pelanggaran tersebut maupun ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Baik sebelum pemungutan suara maupun setelah pemungutan Sebelum suara. pemungutan suara maupun sesudah pemungutan suara. Oke. Satu pertanyaan saya, Pak. Berapa sih laporan yang Bapak terima selama proses ini? Maupun setelah pemungutan suara? Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebanyak 14 laporan. 14. Dari 14 itu ada enggak yang terbukti, Pak? Yang terbukti ada netralitas ASN yang kami sudah rekomendasikan Kan ke ke BKN ya? Iya, siap. Itu berapa orang yang tidak netral itu, Pak? Ada 22 orang. 22 orang itu apa jabatannya, Pak? Untuk jabatan yang pertama Pak Sekda dan ada beberapa pegawai ASN Raja Ampat. Kalau Sekda ini terbukti tidak netral ya? Terlibat. Ada dugaan keterlibatan Oke. netralitas ASN. Pak Apa Sekda. bentuknya, Pak? Ada voice note yang beredar di Ada voice note ya? Ya, Oke. siap. Di luar voice note apa? kita tidak temukan di luar voice Oke. note. Ini voice note pun harus hati-hati sekarang. Oke, Pak, cukup? Cukup. Yang Terima mulia. kasih. Lanjut ke Raja Ampat 190. Silakan. Ya, izin Yang Mulia. Ada poin penting yang berbeda dibandingkan jawaban sebelumnya? Pada pokoknya sama Yang Mulia. Oke, kecuali nomor-nomornya ya. Ya, nomor-nomornya saja, terus kemudian eksepsinya dan sebagainya, tapi muatannya sama Yang Mulia. Oke, nanti kalau begitu honornya kasih satu aja ya Pak KPU ya, jangan dikasih 3 nomor kalau begini. Oke, silakan ke petitum. Baik, petitum.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 52 tahun 2024 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aquo et bono. Hormat taksim kami, termohon beserta kuasa hukumnya. Terima kasih. Pihak terkait, Prof. Basrun, Ada rekan satu lagi. silakan. Oh, ini sama kantornya atau beda? Sama ya? Sama yang mulia. Oke. Izin yang mulia. Ada yang penting, yang berbeda? Banyak yang mulia yang berbeda. Nah, silakan sampaikan. Mana yang banyaknya itu? Pada pokoknya kami akan membacakan poin-poin pokoknya yang mulia. Silakan. Izin. Pada eksepsi yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu yang kami bacakan pada poin 1.4 Ya, bahwasanya pemohon mendalilkan perkara yang diajukan adalah perkara pelanggaran pemilihan kepala daerah, bukan perselisihan dari perolehan suara oleh termohon. Selanjutnya pada poin 1.5 Ya. bahwa pemohon dalam petitumnya poin 3 meminta membatalkan perolehan suara termohon, namun membenarkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Jadi kami pihak terkait pada intinya sebagaimana poin 1.6 berpendapat bahwasanya tidak ada perselisihan hasil pemilihan penetapan perolehan suara sebagaimana pembenaran dari pemohon dimaksud. Oke, lanjut. 2. Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan. Memenuhi ya. Poin ketiga, Ya. pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Pada poin 3.1 dalam permohonannya pemohon ini mencantumkan subjek hukum lain, yakni pemantau bernama ABD Fitratus S. Logi, termuat dalam halaman pertama permohonan, berikut dengan pasangan calon Charles Adrian Michael Imbir dan Reynold M. Bula SE MSI. Namun pada poin 3.2 pemantau dimaksud tidak menyebutkan nomor sertifikat akreditasi pemantau pemilihan. Jadi ini berlebih pemohonnya begitu ya? Siap, Yang Mulia. Oke, lanjut. Apa lagi? 4. Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur atau obscure libel. Ya. Kami akan membacakan poin yang penting, yakni poin 4.4. Bahwa berdasarkan posita permohonan poin 1, tuduhan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait ucapan Sekda, Dr. Yusuf Salim MSI. Apa yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim MSI di dalam WA Group BOM 27 tanpa ada perintah atau arahan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Orideko Iriano Burdam dan Mansur Syahdan. 4.5. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim dengan ucapan Sekda tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Poin 4.6. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim MSI dimasukkan oleh admin dalam WA Group BOM 27 yaitu KU Dintaisa setelah proses pencoblosan kepala daerah di Kabupaten Raja Ampat telah selesai. Hal ini kami ketahui setelah melakukan injage yang melihat pemeriksaan terhadap bukti-bukti para pemohon. Oke. Dan voice note itu kami ketahui juga dari voice note Pak Sekda ini itu dikeluarkan dalam WhatsApp itu setelah jam daripada pencoblosan. Itu ada buktinya ya? Itu bukti pemohon yang kami injage lakukan, Yang Mulia. Oke, voice note itu muncul atau dikeluarkan setelah pemungutan suara. Siap, Yang Mulia. Setelah pemungutan suara atau setelah penghitungan? Dalam proses penghitungan, itu injage yang kami peroleh jam 16.12. Tanggal berapa? Tanggal 27 November. 16.12 ya? Siap, Yang Berarti Mulia. itu TPS sudah tutup? Sudah mulai penghitungan suara? Proses penghitungan untuk sebagian, Yang Mulia. Oke, lanjut. Dan alasan poin yang menurut kami kabur juga kami tambahkan tadi seperti pemantau juga termasuk di dalamnya serta pasangan calon 2 subjek hukum, Yang Mulia. Selanjutnya dalam pokok permohonan. Dalam pokok permohonan para pemohon sebagaimana disebutkan pada halaman 11 sampai halaman 12 itu kami bacakan pada jawaban kami poin 5. Ya. Bahwa dalil-dalil pemohon dalam pokok permohonan huruf A
A. Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat suara pemohon di kabupaten atau PPK atau TPS yakni ... B. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten atau PPK atau TPS yakni ... C. Itu titik-titik itu maksudnya tahu D. nggak? Izin Yang Mulia, yang kami bacakan ini sebagaimana redaksi Ya. yang tertuang Tahu dalam nggak permohonan maksudnya? pemohon. Tahu nggak maksudnya? Titik-titik itu nggak tahu ya? Tidak tahu Yang Mulia. Nah, itu nanti biar hakim yang mengisi. Siap Yang Mulia. Lanjut. Dalam dalil-dalil pemohon tersebut, pemohon menyebutkan pelanggaran-pelanggaran Sekda tetapi tidak menguraikan pelanggaran apa yang dimaksud sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon di mana apakah di kabupaten atau di PPK atau TPS, bahwa karena memakai kata atau menunjukkan alternatif sehingga pelanggaran yang didalilkan pemohon terjadi di mana, pemohon masih ragu menentukan dugaan pelanggaran terjadi di mana. Begitu juga dengan dalil pemohon menyebutkan penambahan suara bagi pasangan calon lain, pasangan calon mana yang dimaksud oleh pemohon. Kami lanjut dengan petitum yang dibacakan oleh rekan kami Yang Mulia. Silakan. Ingin melanjutkan Yang Mulia. Ya. Petitum bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, pihak terkait dengan yang memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi pihak terkait diterima. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 52 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Untuk perolehan suaranya dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih. Yang Mulia. Bawaslu, Raja Ampat, Izin Yang Mulia. ada yang ditambah yang lain? Ya, pada dasarnya semua hampir sama, hanya ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait Silakan. dengan laporan di pelanggaran di beberapa TPS. Oke, silakan. Bahwa berdasarkan pengawas TPS 02 Kelurahan Sapurdangko, Distrik Kota Waisai, pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara daftar pemilih khusus terjadi kesalahpahaman antara warga masyarakat di luar TPS dikarenakan ada salah satu pemilih yang bernama Lamarno tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih DPK. Namun Ketua dan anggota KPPS menyatakan bahwa Lamarno memenuhi syarat untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati karena Lamarno sudah memiliki KTP elektronik di Kabupaten Raja Ampat. Oke. Yang berikut, berdasarkan pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, pada pokoknya menerangkan pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya, sehingga Ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam, dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk dilaksanakan. Itu di TPS berapa, Pak? TPS 11 Kelurahan Waisai Kota. Kelurahan Waisai Kota ya. Siap. Oke. Lanjut. Yang lain hampir sama Oke. semua. Oke, terima kasih kalau begitu. Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Ini satu aja kurangnya 3 permohonan ini. Kurang 1. Mestinya 4 permohonan. Bisa jadi Raja 4 juga. 4 permohonan. Nah, ini. Kan kalau pasangan calonnya kan 5 ya? 6. Kalau tambah 1 lagi permohonan, kita Raja 4 dengan 4 permohonan. Nah, tapi karena 3 nggak cocok dia. Nah, itu aja kurangnya. Selebihnya biar kami yang